Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal berikut ini adalah beberapa contoh soal untuk penilaian akhir semester untuk kelas 10 ya. Yang pertama tentang persamaan kuadrat. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 sama dengan 0. Salah satu akar persamaan kuadrat tersebut adalah titik-titik. Yang pertama kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, jika dikalikan hasilnya 15, jika ditambah hasilnya 8. Maka kita akan buat dua buah pemfaktoran. Yang pertama faktor dari 15 ada 1 dengan 15. Yang kedua ada 3 dengan 5. Kalau kita jumlahkan 1 dengan 15 maka hasilnya 16. Kalau 3 dengan 5 dijumlahkan hasilnya 8. Jadi yang sesuai dengan permintaan soal, jika dijumlahkan hasilnya 8, jika dikalikan hasilnya 15. Berarti akar-akarnya yang akan kita gunakan adalah 3 dengan 5. Kita akan masukkan ke dalam pemfaktorannya. Yang pertama, x ditambah 5, x ditambah 3 sama dengan 0. Yang pertama, x ditambah 3 sama dengan 0. Yang kedua, x tambah 5 sama dengan 0. Kemudian pindah ruas. X sama dengan 0 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 3. Yang kedua, X sama dengan 0 dikurangi 5. Jadi akar-akar yang benar adalah negatif 3 dengan negatif 5. Dalam pilihan ganda hanya ada satu yang diinginkan, berarti jawaban yang benar adalah negatif 5. Yang A. Soal ini sangat mudah, jadi jangan sampai kalian salah di nomor 1. Berikutnya tentang koordinat titik balik fungsi f x sama dengan 2x kuadrat min 8x ditambah 17. Nah, pertama tentukan dulu nilai A, nilai B, nilai C dari fungsi kuadrat ya. Nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya negatif 8, nilai C-nya adalah 17. Yang pertama, carilah nilai titik X-nya dulu. X dicari dengan rumus negatif B per 2A. Kita masukkan dulu negatif B berarti negatif 8 dibagi 2A, 2 kali 2 ya. Negatif dengan negatif jadi positif, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kita temukan X-nya sama dengan 2. Ini merupakan X puncak. Nah, kemudian kita mencari titik Y. Titik Y merupakan substitusi dari nilai X yang tadi kita cari ya. Jadi nilai X-nya kita masukkan ke fungsi kuadrat yang ada di soal ya. Ke soal 2X. Ya, 2x kuadrat kemudian dikurangi 8x ditambah 17. Kita ganti nilai x-nya dengan angka 2 yang tadi kita sudah cari. 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 17. Nah, kita akan substitusikan ke sini ya, di mana 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 8 kali 2 ditambah 17. Kuadratnya kita kerjakan dulu. 2 dikali 4 dikurangi 16 ditambah 17. 8 dikurangi 16 tambah 17 sama dengan 9 ya. Nah, X-nya tadi 2. Kemudian ini adalah Y-nya, Y puncaknya sama dengan 9. Jadi koordinat titik balik dari persamaan kuadrat ini, dari fungsi kuadrat ini adalah X-nya 2, sedangkan Y-nya sama dengan 9. Atau bisa dituliskan dengan XP, YP sama dengan 2,9 ya. Mudah sekali teman-teman, baru nomor 2 ya. Jangan sampai salah juga. Jangan hanya dilihat tapi juga ditulis biar nggak lupa ya. Oke, soal berikutnya koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12 terhadap sumbu X adalah titik-titik. Perhatikan, kalau sumbu X yang ditanyakan berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Kita akan kerjakan dengan mengganti Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12. Kita akan cari akar-akarnya dari persamaan fungsi kuadrat ini. Tapi ini masih bisa disederhanakan dengan membagi 2 di setiap ruas ya. Kita akan bagi 2 semuanya biar lebih sederhana. Maka 0 sama dengan 2x kuadrat dibagi 2 tinggal x kuadrat dikurangi, nah ini bagi 2 lagi berarti tinggal X dikurangi 12-nya dibagi 2 tinggal 6. Nah,
fungsi kuadratnya jadi x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, sekarang kita akan mencari akar-akarnya. Pertama, karena di sini ada x kuadrat berarti x-nya ada 2. Yang kedua, ada suatu bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 6. Ada di antaranya adalah 3 dengan 2. Kalau misalnya di jumlah hasilnya harus negatif 1. Berarti kalau negatif 1, 3-nya nilainya harus negatif, 2-nya nilainya harus positif. Jadi menjadi x dikurangi 3, x ditambah 2. Kita akan pisahkan menjadi 2 bagian, x min 3 sama dengan 0, yang kedua adalah x plus 2 sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan yang pertama x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan negatif 2. Nah, karena di sini adalah titik potong berarti x, y, titik potongnya berarti 3,0 dan negatif 2,0. Jawabannya yang benar adalah yang C. Soal berikutnya, persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 4x kuadrat ditambah 10x dikurangi 5 adalah titik-titik. Nah, pertanyaannya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu bisa dicari dengan rumus negatif B per 2A. Dari fungsi kuadrat ini, A-nya itu 4, B-nya itu 10, C-nya itu negatif 5. Tinggal kita masukkan ke rumus tadi. Min B per 2A. Min B berarti min 10 dibagi 2A. 2 dikali 4. Nah, sama dengan negatif 10 dibagi 8 ya. Lebih sederhana lagi dibagi 2, negatif 5 dibagi 4. Atau bisa dijadikan pecahan campuran negatif 1, 1/4 ya. Mudah sekali ya teman-teman. Ini sumbu simetri, rumusnya hanya x sama dengan min B per 2A. Ingat, catat, besok dikerjakan. Soal berikutnya, koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat Y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 adalah titik-titik. Koordinat titik balik, berarti kita akan mencari 2 titik, yaitu titik x dan titik Y. Yang pertama, x kalau untuk titik balik adalah rumusnya min B per 2A ya. Titik balik ini sama dengan titik puncak, berarti kita akan mencari titik puncak dari x dan y-nya ya. Min B per 2A. Dari persamaan itu A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 5. Berarti kalau min B, min kali min 4 dibagi 2 kali 1. Jawabannya 2. X-nya 2 ya. Sedangkan y-nya atau y puncaknya bisa dicari dengan rumus 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 dikurangi 5. Oke, rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C ya. Kita setelah cari Y-nya sama dengan negatif 9 ya. Jadi titik baliknya adalah 2, negatif 9. Jadi kalau titik balik diingat ya, X-nya min B per 2A. Soal berikutnya, persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik A 1,0, B ada suara bakso 3,0 dan C 0, negatif 6 adalah titik-titik. Oke, 3 titik ya, titik A, titik B, titik C. Yang pertama, untuk mencari persamaan grafik fungsi kuadrat, rumusnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang pertama, titiknya melalui 1,0, maka kita akan masukkan ke persamaan ini ya. 0 sama dengan A-nya diganti, X-nya diganti angka 1, B kali 1 ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, titiknya titik B yaitu 3,0. Berarti nanti X-nya kita ganti dengan angka 3 dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C. A dikali 3 kuadrat ditambah B dikali 3 ya, ditambah C. Kemudian 3 kuadrat berarti 9A ditambah 3B ditambah C. Titik yang ketiga, titik C
adalah 0, negatif 6. X-nya 0, Y-nya min 6. Berarti yang diganti Y-nya adalah min 6, sedangkan X-nya 0 ya. Min 6 sama dengan A kali 0 kuadrat, berarti 0 ya, ditambah B kali 0 berarti 0, ditambah C. Maka negatif 6 sama dengan C atau C sama dengan negatif 6. Kita akan substitusikan ke persamaan yang sudah kita cari tadi. Yang pertama, A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Ya, kan di sini C-nya sudah ketemu min 6, berarti C-nya kita ganti min 6, berarti A tambah B sama dengan 6. A-nya sama dengan 6 dikurangi B. A-nya didapatkan, C-nya didapatkan. Nah, sekarang kita ke persamaan yang kedua. 9 kali A ditambah 3B tambah C sama dengan 0. 9 kali A, berarti 9 kali 6 min B ditambah 3B dikurangi 6. 9 kali 6, 54. 9 kali min B berarti min 9B ditambah 3B sama dengan 6 sama dengan 0. Min 9B tambah 3B ya. Yang ada variabelnya dikerjakan dulu. Min 9 tambah 3 berarti min 6B. Min 6B. Kemudian 54 kurangi 6, 48. Berarti 48 kurangi 6B sama dengan 0. 6B sama dengan 48, maka B-nya 48 dibagi 6, B-nya 8. Nah, A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. A ini kan belum sempurna, A-nya kan masih 6 dikurangi B, berarti 6 dikurangi 8. A-nya dapat min 2. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Kita masukkan ke persamaan fungsi kuadrat ini. AX kuadrat plus BX plus C. A-nya tadi berapa? Min 2, berarti min 2x kuadrat ditambah B-nya 8x dikurangi 6. Persamaan yang tepat A, B, C, D, E yang mana? Yang bebek ya, yang B ya. Panjang tapi kalau ketemu asik kan. Soal berikutnya, persamaan grafik fungsi kuadrat dengan titik puncak 1,4 dan melalui titik 0,3 adalah titik-titik. Pertama, puncaknya 1,4, melalui titiknya 0,3. Berarti yang pertama yang dicari adalah grafik fungsi kuadratnya. Maka kita menggunakan rumus persamaan fungsi kuadrat dulu, di mana Y sama dengan A kali X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Teman-teman ingat, ini ditulis, dipahami, dipelajari berkali-kali, berulang-ulang ya. Ini rumusnya, kita masukkan Y-nya 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3. 3 sama dengan A kali X-nya 0 dikurangi XP, itu yang puncak tadi ya. Puncaknya itu satunya sebagai X, Y-nya sebagai 4 ya. 3 sama dengan A ditambah 4, berarti A-nya sama dengan negatif 1 ya. Kemudian A-nya ketemu, sekarang sudah ketemu, tinggal cari langkah berikutnya. Di sini yang saya kotaki ini A-nya min 1, berarti tinggal dimasukkan ke persamaan yang dikotaki sama dengan negatif 1 kali X dikurangi titik puncaknya, X-nya adalah 1 kuadrat ditambah Y puncak. Y puncaknya adalah 4, berarti Y-nya sama dengan min 1 kali X min 1 kuadrat ditambah 4 ya. X min 1-nya dijabarkan, karena ini kuadrat, maka hasilnya adalah Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 ditambah 4. Y-nya sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Hasilnya yang mana? A, B, C, D, E? Ya, yang B, bebek. Soal berikutnya. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A 2,0, B min 1,0 serta melalui titik C 1, min 4 ya. Tadi sudah pernah nih di soal sebelumnya juga dibahas mencari grafik fungsi kuadrat melalui memotong sumbu di 3 titik ya. Rumus yang pertama diingat, dicatat ya teman-teman, jangan hanya dilihat aja. Ini adalah X1, ini adalah X2, dan di
persamaan ini kita akan masukkan Y-nya sama dengan A kali X dikurangi X1-nya adalah 2 kali X dikurangi X2-nya adalah negatif 1. Berarti negatif ketemu negatif jadinya positif 1. Kemudian kita akan memasukkan titik C, yaitu 1, min 4. Satunya sebagai X, min 4-nya sebagai Y. Nah, kita akan masukkan ke sini nih. Y sama dengan berarti min 4 sama dengan A kali X-nya diganti angka 1 dikurangi 2 dikali X-nya adalah 1 ditambah 1. Min 4 sama dengan A dikali 1 kurangi 2 berarti min 1. Sebelahnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian min 4 sama dengan A kali min 1 kali 2. Berarti hasilnya min 2A ya. Kemudian A-nya kita cari. A-nya didapatkan min 2A sama dengan min 4. Berarti A-nya sama dengan min 4 dibagi min 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Nah, A-nya kan sudah ketemu 2. Kita akan masukkan lagi rumusnya. Y sama dengan 2 dikali X dikurangi X1-nya adalah 2 dikali X dikurangi X2-nya adalah min 1 tadi ya. Kemudian kita akan kalikan silang. Nah, seperti ini. Berarti Y sama dengan 2 kali X hasilnya adalah X kuadrat. Yang kedua, X kali plus 1 hasilnya adalah X. Min 2 kali X hasilnya min 2X. Min 2 dikali 1 hasilnya min 2. Nah, seperti ini. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Y sama dengan 2 kali X kuadrat ditambah X kurangi 2X. Berarti 1 kurangi 2 min X dikurangi 1. Nah, dikurangi min 2. Nah, kemudian angka 2 ini kita akan kalikan ke bilangan di setiap yang di dalam kurung. Berarti 2 kali X kuadrat hasilnya 2X kuadrat, 2 kali min X hasilnya min 2X, 2 kali min 2 hasilnya min 4. Nah, inilah persamaan grafik fungsi kuadrat yang kita cari ya. Oke, sudah panas belum nih teman-teman? Kalau capek istirahat dulu ya, karena soalnya ada 40 soal ya. Tapi kamu harus belajar, karena kalau nggak belajar video ini rugi banget ya. Oke, Pak Heru memiliki kolam ikan berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x min 3 meter dan lebarnya 7 dikurangi 2x meter. Maka luas maksimum kolam ikannya Pak Heru adalah titik-titik. Luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjangnya 2x min 3, lebarnya 7 min 2x ya. Tinggal dikalikan 2x kali 7 berarti 14x, 2x kali min 2x hasilnya min 4x, kuadrat min 3 kali 7 min 21, min 3 kali min 2x hasilnya plus 6x. Nah, ada variabel yang sama maka dikerjakan dulu. Min 4x kuadrat, 14 dengan 6 jadinya 20x dikurangi 21 ya. Pertanyaannya adalah luas maksimum ya. Karena ini adalah luas maksimum, berarti kita akan mencari dengan rumus seperti biasa. A-nya min 4, B-nya 20, C-nya min 21. Kalau begitu, kita akan mencari titik puncaknya ya, atau luas maksimumnya. Y-nya rumusnya adalah min D per 4A. Determinannya itu B kuadrat min 4AC. Tinggal dimasukkan, B-nya ada, A-nya ada, C-nya ada ya. A-nya min 4 tadi, B-nya 20, C-nya min 21. Nah, setelah dimasukkan angkanya seperti ini bentuknya. Kita kerjakan seperti biasa. Negatifnya dikeluarkan, dalam kurungnya dikerjakan dulu. 400 min 4 kali min 4 jadinya plus 16. Plus 16 kali 21 kita kalikan dulu. 6, 1, 12, simpan 1, 2 kali 1, 2, 3 ya. Jadi 3, 3, 6. Ini plus kali min jadinya min. Min 3, 3, 6 dibagi 4 kali min 4 jadinya min 16 ya. Min 400 kurangi 3, 3, 6 hasilnya. Kita kurangi dulu ini yang di atas tinggal 64 ya.
Ya, 64. Min 64 dibagi min 16 ya. Sama-sama negatif pembagian maka hasilnya positif 4. Jawaban yang benar adalah yang E. Soal berikutnya sudah bab yang berikutnya, bukan lagi fungsi kuadrat tapi tentang statistika ya. Ada min, median, modus, simpangan, jangkauan dan yang lainnya. Teman-teman silakan buka lagi bab tentang statistika. Soalnya adalah ukuran sepatu sekelompok pelajar adalah 43 dan seterusnya. Maka pertanyaannya adalah median dari data tersebut. Median adalah nilai tengah. Berarti teman-teman wajib mengurutkan ukuran sepatu dari ukuran yang paling kecil sampai dengan ukuran yang paling besar. Kemudian hitung jumlahnya. Yang ukurannya 36 ada berapa? Yang ukurannya ada 37 ada berapa? Yang ukurannya 38 ada berapa? Sampai dengan yang ukuran terbesar yaitu ukuran 43 ada berapa? Nah, setelah ketemu, silakan teman-teman jumlah frekuensinya ada berapa? Ada berapakah pelajar yang dimasukkan ke dalam soal ini? Jumlahnya 17. Median adalah nilai tengah. Kalau bilangannya ganjil gampang ya. 17 itu tengah-tengahnya berarti di antara 8 dan 8 ya. Tengah-tengahnya berarti di angka 9 ya. Berarti kalau di sini dilihat ukurannya atau menggunakan rumus juga bisa. Rumusnya xn plus 1 per 2. N-nya adalah jumlah seluruh frekuensi. 17 tambah 1 berarti 18. 18 per 2. Di titik yang frekuensinya berjumlah 9. Kita hitung dari atas. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. Nah, yang titik 9 ada di titik ini. Berarti mediannya di ukuran 40 ya. Gampang sekali teman-teman. Ini median, nggak perlu ngitung, cuma lihat data aja. Nah, soal berikutnya adalah tentang soal rata-rata atau min. Rata-rata berat 100 ikan hasil tangkapan sekelompok nelayan adalah 25 kg. Pada saat diperiksa ulang, ternyata terdapat 2 kesalahan membaca data, yaitu 52 dibaca 32 dan 25 dibaca 15. Maka rata-rata yang benar setelah dihitung kembali adalah titik-titik. Perhatikan soal cerita. Sekali lagi, kalau ada soal cerita, soalnya tulis, langkah-langkah penyelesaiannya juga ditulis. Biar teman-teman gak lupa, gak hanya menyimak mendengarkan ya. Ingat ditulis ya, biar besok kalau belajar gampang. Nah, tadi ada 100 ikan ya, rata-ratanya adalah 25. Berarti kalau dijumlah X bar kali N, X bar itu rata-rata ya, 25 dikali N. N itu adalah jumlah ikannya, 25 dikali 100 berarti ada 2500 kg ya semuanya. Ada 2500 kg, tapi ternyata ada yang salah tadi. Yang tadinya 52 dibaca 32 ya. Berarti kita akan hitung ulang dari hasilnya yang tadi 2500 itu 52 dengan 32 selisihnya ada 20 kilo ya. Sedangkan yang kedua 25 dibaca 15, selisihnya ada 10. Berarti ada selisih 30 kilo ya. Tadi dua hal ini selisihnya ada 30 kilo. Nah, berarti 30 ini karena dibaca lebih banyak, berarti di sini kita tinggal kurangi dari jumlah awal 2500 tadi ya. 2500 ditambah 30 ya. Jadi 2530 kilo. Sedangkan ikannya semua adalah 100 kilo. Tinggal 2530 dibagi 100 kilo. Berarti rata-ratanya gampang nih. Angkanya sudah bulat. 2530 dibagi 100 tinggal coret-coret. Tinggal 25,3 kg. Ini adalah rata-rata yang benar setelah dihitung ulang. Oke, soal berikutnya tentang peluang. Ini sudah beda bab lagi. Tentang peluang, soalnya adalah sebuah kotak berisi 12 kelereng merah, 8 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau.
Bila sebuah kelereng diambil secara acak, maka peluang terambilnya kelereng warna biru atau merah adalah pertama, peluang rumusnya adalah Na dibagi Ns ya. Na-nya ada, Ns-nya ada. Ns berarti semua jumlah kelereng yang ada pada kotak ya. Nah, yang diinginkan adalah kelereng biru atau merah. Kelereng biru, kita menggunakan pensil warna biru ya. Kelereng biru itu jumlahnya ada 8 ya. 8 itu birunya aja, merahnya ada 12. Jadi Na-nya kita jumlahkan 12 ditambah 8. Sedangkan Ns-nya adalah seluruh kelereng yang ada pada kotak ya. Peluangnya berarti Na-nya merah tambah biru adalah 12 tambah 8 yaitu 20. Kemudian Ns-nya adalah 12 tambah 8 tambah 5 sama dengan 25. Jadi kelerengnya berpeluang 20/25. Kita sederhanakan lebih kecil lagi jadi 4/5 ya, karena semuanya kita bagi menjadi 5 ya, dibagi menjadi 5. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Ingat, peluang rumusnya gampang sekali, Na dibagi Ns ya. Soal berikutnya, dari seperangkat kartu bridge ya, teman-teman yang cowok nih biasanya sering main kartu yang isinya ada kartu as, waru, dan yang lainnya. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu. Peluang terambilnya kartu berwarna merah atau kartu as. Ingat, peluang lagi. Rumusnya peluang sama dengan Na dibagi Ns. Tinggal Na-nya yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah kartu berwarna merah atau kartu as ya. Rumusnya ini peluang merah ditambah peluang as dikurangi peluang M irisan as. Oke, kita akan cari dulu teman-teman kartu bridge ya. Teman-teman itu harus tahu bahwa kartu bridge itu berjumlah 52 ya. Semuanya berjumlah 52. Oke, kita akan cari masing-masing peluangnya. Untuk berwarna merah, yang berwarna merah dalam kartu bridge itu berjumlah 26. Berarti untuk PM atau peluang terambilnya kartu merah adalah 26/52. Sedangkan kartu as dalam seluruh kartu bridge berjumlah 4. Berarti 4/52 dikurangi peluang merah irisan kartu as ya. Nah, di sini ada pengurangannya. Berarti kita harus hitung dulu bahwa peluang merah dikali peluang kartu as adalah merahnya 26, asnya adalah 4. Berarti 26/52 kali 4/52. Kalau dikerjakan perkaliannya sama dengan 2/52. Nah, seperti ini. Kita hitung karena penyebutnya sudah sama semua, maka hasilnya bisa dicari 28/52 disederhanakan lagi dibagi 4 jadi 7/13 ya. Oke, soal berikutnya nih yang sering kita praktekkan di kelas. 3 keping uang logam. Uang logam itu berisi 2 sisi. Sisi yang pertama sisi angka, sisi yang kedua sisi gambar. Dilemparkan bersamaan sebanyak 208 kali. Pertanyaannya, frekuensi harapan munculnya minimal 2 sisi gambar adalah titik-titik. Nah, ini rumusnya. Frekuensi harapan adalah P dikali N, banyaknya yang dilempar. Tadi 208 kali ya. Pertanyaannya adalah minimal 2 sisi gambar. Berarti ada minimal 2 GG ya, berarti ada GG-nya. Kalau sudah dicari seperti ini, kalian boleh menggunakan cara seperti ini, pohon faktor, atau menggunakan tabel ya. Menggunakan tabel boleh, menggunakan seperti ini boleh ya. Tapi kalau yang menurut kalian yang paling mudah silakan gunakan, karena itu cara tersendiri untuk mencari dengan cara yang cepat ya. Oke, jumlahnya untuk yang minimal muncul 2 gambar adalah 4. Sedangkan frekuensi
harapannya adalah P dikali N. Maka peluangnya adalah 4 dibagi 8 atau 1/2 dikali banyaknya berapa kali dilempar. Berarti 1/2 dikali 208 atau setengah dari 208. Setengahnya dari 208 adalah 104. Kelemahannya teman-teman di sini adalah membuat tabel. Jadi ingat, cari soal yang menurut kalian paling mudah dan tidak memakan waktu lama untuk menghitung ya. Next, soal berikutnya. Soal ini adalah soal essay ya. Soal essay pertama menggambar grafik. Jadi teman-teman silakan jangan lupa bawa penggaris. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat di mana fx-nya adalah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Pertama, langkahnya cari titik potong sumbu x. Kalau titik potong sumbu x, kalian ganti y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Kemudian kita akan cari akar-akarnya. Akar-akarnya kalau dikalikan hasilnya -4, kalau dijumlah hasilnya -3. Kalian boleh cara pemfaktoran atau kalian boleh menggunakan rumus ABC. Ketemu titik 4 atau -1. Yang langkah kedua adalah titik potong sumbu y. Kalau sumbu y, x-nya sama dengan 0. Berarti dari fungsi kuadrat yang di atas itu kalian ganti x-nya dengan angka 0. Berarti 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 4. Y-nya sama dengan 4. Kemudian setelah seperti ini, kita akan menemukan 3 titik. Ya. 3 titik yang terakhir adalah titik puncak. Pertama, X puncak dengan cara min B per 2A. Min B per 2A. A-nya 1, B-nya -3, C-nya -4. Berarti X puncaknya min 3 per 2 kali 1. Min berarti plus 3/2. Ya, ini baru X puncak. Kemudian kita cari Y-nya. Y puncak dicari dengan min D per, nah min D-nya kita jabarkan. D itu determinan, rumusnya B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Kita masukin ke sini, B-nya tadi kan -3 ya. -3 kuadrat itu 9 dikurangi 4 kali A kali C. Dibagi 4 kali A, berarti 4 kali 1. Maka Y-nya didapatkan 9 dikurangi 4 kali -4 plus 16 ya. Plus 16 per 4 sama dengan min 9 tambah 16 sama dengan 25 per 4. Berarti min 25 per 4. Nah, ini titiknya. Kalau misalnya kita hitung di sini titiknya 1,5 itu X-nya, Y-nya itu 6,25. Kemudian tadi sudah didapatkan 3 titik. Titik potongnya ada 4,0, min 1,0, 0,4, 1,5 dan 6,25. Teman-teman, jangan lupa gambar menggunakan penggaris yang besar. Kalau lembar jawabnya kurang boleh di bagian belakang ya. Yang pertama titiknya adalah 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Nah, di sini. Yang kedua, min 1,0. Min 1 berarti di sebelah kiri. Min 1-nya adalah X, Y-nya adalah 0. Nah, di sini titiknya. Titik berikutnya di sumbu X ya. Memotong sumbu X 0,4, min 4. 0-nya adalah X, Y-nya min 4. Berarti di bawah ya. 0,-4. Nah, di sini. Kemudian titik puncaknya adalah X-nya 1,5, Y-nya 6,25. Kalau dicari titiknya, X-nya di sini 1,5, kemudian Y-nya min 6,25, berarti di bawah. Titiknya di bawah ya. 1,5 di bawah ini min 6,25. Kemudian kita hubungkan dua titik ini. Nah, pertemuannya di sini kita kasih titik lagi. Nah, di sini. Kalau sudah kita hubungkan 4 titik ini menjadi suatu grafik ya.
Grafiknya kita hubungkan dari titik yang pertama sampai dengan titik yang terakhir. Kalau dihubungkan, titiknya akan menjadi sebuah sketsa grafik ya. Kalau kita hubungkan maka akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini dihubungkan. Pastikan kalian menghubungkannya itu nabrak ke titik-titik yang sudah kalian buat sebelumnya ya. Ingat, menggunakan penggaris biar lurus, dan juga pastikan titiknya tepat ya dan sama besar. Oke, soal berikutnya ini juga soal essay, mencari statistika ya, mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sebuah tabel. Nah, teman-teman wajib menghafalkan rumus simpangan rata-rata, karena nggak mungkin kan simpangan rata-rata ini kemudian nyontek di buku rumusnya apa ya, kemarin saya lupa. Nah, diingat rumusnya 1/n kali FI kali XI min X bar ya. Kita akan cari langkah-langkahnya untuk menentukan simpangan rata-rata. Teman-teman, kalau ada tabel seperti ini, kalian hitungnya di lembar coret-coretan dulu, nanti baru disalin dengan rapih di lembar jawab ya. Oke, ini rumusnya. Teman-teman disuruh mencari simpangan rata-rata. Berarti pertama teman-teman cari titik tengah dulu dari berat badannya ya. 26 sampai 30, titik tengahnya di mana? 26, 27, 28, 29, 30. Titik tengahnya adalah di 28 ya. Tambahkan tabel di sebelah kanan. XI-nya adalah titik tengah. Sekali lagi, titik tengah antara 26 sampai 30, 28 ya. Kemudian untuk 31 sampai 35, titik tengahnya di mana? Nah, ini loh maksudnya. Di 28 ya, XI-nya ini. Tulis di sini. Nah, 28. Kemudian yang kedua, 31 sampai 35. Titik tengahnya di mana? 31, 32, 33, 34, 35. Titik tengahnya adalah di titik 33. Nah, kemudian tulis lagi 33. Kemudian yang tabel 36 sampai 40. 36, 37, 38, 39, 40. Titik tengahnya ada di 38 dan seterusnya. Cara menghitungnya juga seperti itu ya. Kemudian kalau titik tengahnya sudah ketemu, kita kalikan antara frekuensi dengan titik tengahnya. 5 kali 28, 7 dengan 33, 17 dengan 38, 9 dengan 43, dan terakhir 2 dikali 48. Setelah dikalikan seperti ini, kemudian kita jumlahkan semuanya yang sudah kita kalikan. Dijumlah dari 140 sampai dengan 96. Dijumlah dulu semuanya, hasilnya adalah 1500. Ini adalah FI kali XI. Kemudian setelah ketemu hasilnya 1500, kita bagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Frekuensinya adalah hasil dari penjumlahan 5 tambah 7 tambah 17 tambah 9 tambah 2. Oh, hasilnya 40. Berarti simpangan rata-ratanya adalah 1500 dibagi 40. Gitu caranya. Ya. Kesimpulannya apa? Cari titik tengahnya, kalikan dengan frekuensi, jumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya. Ya, banyaknya frekuensi yang ada. Begitu ya. Ketemunya berapa ini? 37,5. Mudah sekali ya. 37,5. Setelah ini seperti ini, tinggal diapakan? Nah, setelah seperti ini, XI-nya itu tinggal dijadikan patokan untuk mengurangi ya, untuk mengisi tabel berikutnya, yaitu XI dikurangi X bar. Karena di sini semuanya hasilnya negatif, karena di sini ada harga mutlak, maka semua hasilnya adalah positif ya. Dari mana 9,5? Dari 28 kurangi 37,5. Dari mana 4,5? Dari 33 kurangi 37,5. Dari mana 0,5? Dari 38 kurangi 37,5. Dari mana 5,5? Dari 43 kurangi 37,5. Dari mana 10,5? Dari 48 kurangi 37,5. Nah, setelah itu FI-nya atau 5-nya tadi dikalikan dengan
9,5. 7 kalikan dengan 4,5. 17 kalikan dengan 0,5. 9 kali 5,5, 2 kali 10,5. Setelah ketemu kita jumlahkan semua, hasilnya 158. Kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal simpangan rata-rata sama dengan rumusnya 1/40 dikali 1/40 itu 40-nya adalah jumlah frekuensi ya. Dikalikan 158 atau 158 dibagi 40. Hasilnya adalah 3,95. Teman-teman, kalau kalian menggunakan langkah ini dengan tepat, dengan langkah yang benar, saya yakin jawabannya juga pasti akan benar ya. Oke, soal esai terakhir nih tentang peluang. Dalam sebuah kotak berisi 25 kartu kuning, 15 kartu merah, dan 10 kartu hijau. Dari kotak tersebut diambil sebuah kartu secara acak dan setiap kali kartu yang diambil dikembalikan lagi ke dalam kotak. Proses pengambilan dilakukan sebanyak 300 kali. Tentukan frekuensi harapan terambilnya kartu kuning dengan kartu merah. Teman-teman diingat. Untuk frekuensi harapan rumusnya adalah N kali peluang. Peluang sama dengan NA dibagi NS. Sedangkan NS-nya itu adalah seluruh kartu yang ada di dalam kotak. NS-nya berarti ada 25 kartu kuning, 15 kartu merah, dan 10 kartu hijau. Diingat NS-nya dijumlahkan semua. Berarti NS-nya 25 tambah 15 tambah 10. 25 tambah 15 sama dengan 40 ditambah 10 sama dengan 50. Berarti NS-nya adalah 50. Nah, yang diinginkan adalah kartu kuning atau kartu merah. Nah, kartu kuningnya tadi ada berapa? Kartu kuningnya tadi ada 25. NA-nya berarti 25 dibagi seluruh kartu dalam kotak. 25 dibagi 50 tadi ya NS-nya tadi ya. Nah, biar nggak bingung saya tulis dulu di sini. NS sama dengan 25 ditambah 15 ditambah 10. Nah, ini nih NS-nya sebagai patokan. NS-nya adalah 50. Nah, kemudian peluang terambilnya kuning adalah karena kuningnya ada 25 dibagi 50. Nah, merahnya ada 15 dibagi 50 juga. Karena penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya. 25 tambah 15 berarti 40/50. Dikecilkan lagi jadi 4/5. Ini peluangnya 4/5. Kemudian pertanyaannya adalah frekuensi harapan. N adalah banyaknya pengambilannya berapa kali? 300 kali dikali peluang kali 4/5. Nah, ini disederhanakan dibagi 5, jadi 60 kali 4, berarti frekuensi harapannya adalah 240 teman-teman. Anak-anak ibu tercinta, semoga video ini bermanfaat, semoga tes kalian mendapatkan nilai yang sempurna, tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil ya teman-teman.